Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah ma ba'd. Ada sebuah kitab berjudul Al-I'tida Al-Elektroni, kejahatan elektronik, satu jilid. Nama kitabnya Al-I'tida Al-Elektroni, karya Dr. Abdul Aziz Ibn Ibrahim, satu jilid, hajmun mutawassid. Jadi jilidannya tidak besar, tidak kecil, tapi hajmun mujallad mutawassid, sedang, medium. Di halaman 27-28 ada beberapa pendorong kejahatan elektronik, kejahatan digital, media sosial, diantaranya ad-dafi' al-aqdi awil fikri. Kejahatan elektronik, kejahatan digital terdorong untuk penyebaran akidah, namanya ad-dafi' al-aqdi atau ad-dafi' al-fikri, terdorong untuk propaganda pemikiran. Maka di sini dijelaskan, saya baca redaksinya: kasiran ma yatimmu tadmiru ba'dil mawaqi', banyak terjadi merusak di sebagian wilayah-wilayah muslim, lidafa'in aqadiyin au fikriyin, karena terdorong oleh propaganda akidah atau pemikiran. Fatajidu al-hajamat al-mutabadilah, maka saudara menemukan serangan-serangan yang bergonta-ganti. Al-hajamat al-mutabadilah, hajamat itu serangan yang silih berganti, baina sunnah wa syiah, antara sunnah syiah, wa tajidu hujuman dafi'ah, hujuman dafi'uhu al-ghairah ala din, dan kamu temukan serangan yang terdorong oleh kecemburuan atas nama agama, ala mawaqi'a tahmilu afkaran ilmaniyah, beberapa titik, beberapa poin, beberapa posisi yang mereka ini membawa lewat media sosial, digital, afkaran ilmaniyah, pemikiran sekuler, ilmaniyah, au muntadabat, atau mereka ini sengaja mendatangkan delegasi-delegasi. Kalau istilah sekarang ini adalah agen-agen, delegasi-delegasi tuda'imu al-ittijah al-liberali, yang agen-agen itu menopang
gerakan-gerakan liberalisme. Nah, akhirnya summa yakunu natijatu dhalik hujuman mudaddan ala mawaqi' islamiyah. Akhirnya semua itu, pemikiran liberal, pemikiran sekuler lewat digital, lewat elektronik, memang menubruk, melawan ala mawaqi' islamiyah, melawan ajaran-ajaran kemurnian Islam. Takunu dhahiyat hadal hujum. Akhirnya ini semua menjadi korban atas serangan ini. Jadi negara-negara Islam banyak yang menjadi korban atas perang fikir, namanya ghazul fikri, akidah atau pemikiran melalui kejahatan elektronik. Ini disebutkan dalam kitab Al-I'tida' Al-Elektroni Dr. Abdul Aziz Ibn Ibrahim, halaman 27-28. Nah, di dalam Al-Quran, untuk menyerap suatu informasi ini ada beberapa cara. Ada subjek, pelaku penyebaran informasi yang menyesatkan, termasuk akidah. Subjek, pelaku itu diisyaratkan dalam ayat Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in. In ja'akum fasiqun binaba'in. Pelakunya adalah fasik, membawa informasi, binaba'in. Ini orang yang menyebarkan, seber. Ada yang bikin-bikin konten, ada yang bikin-bikin TikTok yang menyesatkan akidah. Sekarang ini bukan Google saja, TikTok saja menyesatkan akidah. TikTok yang menyesatkan akidah, kemudian Facebook yang menyesatkan, belum lagi yang lain-lainnya. Karena pelakunya ini memang bukan orang yang beragama, bisa ateis, anti agama, atau beragama tapi tidak taat, fasik. In ja'akum fasiqun. Mereka bawanya binaba. Binaba itu informasi. Maka perlawanan kita adalah naba yang besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Apa naba'il azim? Al-Quran. Karena lawan ini membawa naba, informasi yang menyesatkan, maka kita sebagai muslim mempersiapkan diri naba'il azim. An-naba'il azim Al-Quran. Jadi harus beri Al-Quran. Naba dilawan naba, ya. Mereka pakai naba, kita pakai naba. Nah, yang kedua adalah mereka ini bukan pemain digital, tapi ikut menyponsori, membiayai, mendanai penyebaran itu. Apa kata Al-Quran? Innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fakhishatu fil ladhina amanu. Yuhibbuna an tashi'al fakhishatu fil ladhina amanu. Orang-orang yang senang mensponsori tersebarnya aibnya orang yang beriman. Jadi mereka ini bukan orang ahli sunnah, bukan orang muslim,
tapi bagaimana untuk mencuci otak manusia supaya tidak ada hormat pada tokoh agama, yang akhirnya tidak ada hormat pada agama. Jadi tidak dihormatinya tokoh agama membawa orang itu tidak menghormati agama. Jadi kalau ada kiai punya kekurangan, tidak boleh kita bicarakan. Karena kalau dibicarakan kekurangan kiai itu, aibnya ulama itu, tanpa disadari orang ini, masyarakat akan jauh dari agama. Karena aibnya pembawa agama dibuka. Itu yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladina amanu. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqilu zawil hayat as-saratihim, maafkan apabila orang-orang terhormat itu punya kesalahan. Ya, ini jangan dibiasa kita buka, apalagi kita ikut menyebarkan di media. Karena kiai itu aib bagi kita, tapi dipercaya di komunitas mereka. Kiai itu, pembawa agama itu aib, punya kekurangan, tapi di sisi lain di sana masyarakat mau sholat karena dia. Di sana masyarakat mau ngaji karena dia. Maka kita jangan ikut-ikut membicarakan itu. Ini kita rugi. Perjalanan estafet agama kita nanti, kita akan menjadi masalah. Karena ini kita masuk pada ruang yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladina amanu. Maka Nabi kita memberikan kiat, apabila ada ulama yang terhormat punya kekurangan, tolong aqilu zawil hayat as-saratihim, urungkan, maafkan orang-orang yang punya hayah. Hayah itu punya muru'ah, punya kehormatan, disebut kiai, disebut ustadz. Jangan kita ikut membuka aibnya. Nanti media sosial ini yang tidak suka dengan agama kita, tidak suka dengan Ahlussunnah wal Jamaah kita sendiri, ya akan menteror kita dengan kita berikan ruang. Yang salah kita sendiri ketika ada orang yang berdebat dengan kita, kita merespon, membuka aib pribadinya, jangan. Tak boleh. Nah, itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, di dalam Al-Quranul Karim ada naba, ada hadis. Hadis ini cerita. Hadis, Al-Quran menyebut kata hadis, cerita. Nah, hadis ini biasanya itu memang sohafi, jurnalistik, wartawan, sohafi. Nah, jurnalistik ini kalau kita ketemu jurnalistik yang insaf, objektif, yang integritasnya itu adil, ya alhamdulillah. Tapi kalau jurnalistik sohafi ini tidak adil, maka ya tidak bisa kita ambil. Contoh, mohon maaf, jangan curiga dulu ya. Contohnya begini, ada sebuah buku tentang Wahabi. Ini saya ceritanya. Orang kita Asy'ari, kami Asy'ari, Maturidi, Masy'ari, Maturidi, sama ya? Sama.
tentu dengan Wahabi tidak cocok kita. Akan tetapi kita tidak boleh memakan mentah-mentah orang Sunni yang ekstrim, yang mengarang buku membenci Wahabi dengan kebohongan. Ini nanti kita jatuh sendiri. Paham sih saya? Kita Sunni menghadapi Wahabi, tapi kita juga jangan sampai ekstrim. Ghulu, la taghlu fi dinikum. Jangan melakukan hal yang ghulu, ekstrim. Buku yang dikarang contohnya, mohon maaf, misalnya ini, kita tidak menuduh, misalnya yang sekarang ini polemik, tentu Sunni kita dengan Wahabi tidak cocok, tapi Wahabi dengan Syiah juga nggak cocok. Suatu ketika Syiah bikin buku misalnya tentang Wahabi, yang buku itu sangat tidak dengan data. Wah, kejahatan Wahabi ini macam-macam. Begitu yang ngarang Syiah dengan data-data yang tidak jujur, iftiraat, kebohongan dari Syiah tertuju Wahabi. Kita Sunni mengkonsumsi. Bagaimana itu? Paham maksudnya ya? Jadi orang Syiah mengarang buku menembak Wahabi, tapi karya Syiah ini juga banyak kebohongan misalnya. Lalu kita orang Sunni saking bencinya dengan Wahabi ikut pakai buku itu. Nah ini kadang-kadang kita ini akhirnya di kalangan muslim sendiri kita ini terperangkap. Contoh ini begini, ini cerita yang lucu ya Mas. Ada buku Wahabi rudud terhadap jamaah tabligh. Jamaah tabligh. Suatu ketika ada pondok salaf, pondok pesantren salaf Asy'ari. Di situ juga pengasuhnya, sebagian gusnya ikut jamaah tabligh. Nah, begitu ada buku serangan kepada jamaah tabligh diterjemahkan oleh Ustadz Ma'had Ali di situ, lalu diberikan takridat, komentar oleh pengasuhnya sendiri. Begitu diterjemahkan nyerang jamaah tabligh, ternyata ini buku karangan Wahabi. Ah, ini jadi rancu ini. Nah, ini yang disebut dengan hadis informasi yang kita terima, kita tidak hati-hati. Tidak hati-hati ya. Ini maka kalau dengan Wahabi ya objektif ilmiah dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, maka terbaik adalah dari buku fisik, bukan dari PDF. Terbaik tetap dari buku fisik, dari kitabnya langsung. Karena itu saja cetakan tertentu. Mohon maaf kalau saya sebut nanti tidak enak ya. Di salah satu penerbit Beirut itu kan sering ada distorsi itu. Salah satu penerbit kitab di Beirut itu ada tahrif bertashrif. Itu saja kita hati-hati. Jadi yang biasa mentahrif, distorsi suatu kitab bukan hanya Wahabi. Ya siapa yang perang sekarang ini? Syiah perang bang Wahabi, Wahabi dengan Syiah, Wahabi dengan jamaah tabligh.
atau kita sendiri saking bencinya gulu kita terjebak pada gulu ekstrim, bisa saja kita melakukan distorsi saking nggak betahnya, saking bencinya ya, saking bencinya. Tidak boleh, insaf. Maka Al-Quran mengatakan kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Kunu, jadilah orang qawwamina bil qisti, bertanggung jawab dengan adil, syuhada'a lillah, bersaksi kebenaran karena Allah, tidak karena kebencian, tapi untuk membawa hidayah. Jadi kalau kita kepada Wahabi itu kita dengan harapan membawa hidayah kepada mereka, bukan bertengkar, bukan bermusuhan, tapi bagaimana akidah Ahlussunnah itu kita sampaikan, kemudian efektif membawa hidayah. Pertanyaan saya adalah sejauh mana perdebatan kita dengan Wahabi yang akhirnya Wahabi sadar. Wahabi semakin sadar setelah kita debat atau saling melawan. Nah, padahal kita hujahnya udah kuat. Kenapa mereka nggak sadar, nggak berubah? Ini apakah yang kita sampaikan belum benar, atau manhaj kita dalam menyampaikan belum benar, atau dakwah kita belum benar? Amar ma'ruf bil munkar, karena perintah baik dengan cara mungkar. Yang satu amar mungkar bil ma'ruf. Ya gini, kita ini amar ma'ruf bil mungkar, yang sana nyebarkan amar mungkar bil ma'ruf. Ini media, maka kita harus hati-hati ya. Jadi saya ambil contoh tentang buku yang sangat terkenal, Mafahim Yajibu an Tussahah, karya Dr. Syed Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, Rudud terhadap Wahabi. Itu kita yang bedah, kami yang termasuk awal bedah buku itu di Sidogiri, Kiai. Di Sidogiri pertama bedah. Waktu itu pertama dibedah. Begitu masuk di Indonesia, belum diterbitkan As-Suffah waktu itu, kami bedah dulu. Waktu itu Ustadz Idrus Somni ikut juga sama Kiai Abdul Muiz Bondowoso ya, itu Al-Mutawaffa ya, udah wafat ya, sama Kiai Abdul Muiz Bondowoso. Kami bedah itu. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah di balik kejadian Mafahim Yajibu an Tussahah itu bagaimana? Karena kita membaca itu dari awal sampai akhir, kemudian kita berdebat dengan Wahabi. Mohon maaf, ketika Wahabi yang dihadapi oleh Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, levelnya Syed Muhammad. Nah, kemudian kita pakai itu level kita. Yang kita hadapi juga Wahabi yang bukan yang dihadapi levelnya Syed Muhammad, kan bukan. Ini kita juga harus tahu, kita ketemunya Wahabi yang tingkatannya seperti kita, belum ketemu Wahabi yang dihadapi Syed Muhammad, kan beda. Nah, ini contohnya begini, kita sebut namanya Ibnu Utsaimin, itu fatwanya 32 jilid, tafsirnya 15 jilid. Ibnu Utsaimin. Nah, apakah kira-kira kita kalau debat langsung dengan beliau selesai dengan Basul Masail?
Kalau kita ketemu orangnya langsung, maka kalau ketemu Ibnu Utsaimin ya ulama yang selevel Sayyid Muhammad. Kita ini bersyukur setiap debat ketemu orang yang nggak begitu bisa di bawah kita, kita bersyukur. Nggak ketemu orang yang di atas kita. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu kalau berdebat munadharah, adabnya Imam Syafi'i berdoa dulu. Imam Syafi'i itu Masya Allah maha guru, maha besar, gurunya para ulama dunia. 200 hufadul hadis di majlis beliau. Ada Ishaq ibn Rahaweh yang punya kitab Musnad, ada Musnadul Humaidi, ada Ahmad bin Hanbal. Jadi muridnya beliau itu ahlu hadis itu 200 hufatul hadis. Tapi Imam Syafi'i kalau berdebat baca doa dulu, ya Allah berikan petunjuk lawan kami yang berdebat lebih dulu menemukan kebenaran supaya kami ikut mendapatkan hidayah dan kami tidak merasa menang. Bisa enggak kita seperti ini? Maka kalau orang dengan Imam Syafi'i berdebat berubah, dapat hidayah karena didasari dengan amar ma'ruf bil ma'ruf. Lah kadang-kadang kita ini enggak, sudah mungkar bil mungkar. Imam Syafi'i ini ma'ruf bil ma'ruf. Jadi lain kali kalau berdebat ditata dulu niatnya, niat ingsun orang yang kita anggap ini belum benar akidahnya, dengan penyampaian kita semoga Allah memberikan hidayah. Jangan kita niat kita kepingin menang berdebat, akhirnya nggak efektif, ya cuma energi keluar perdebatan bertahun-tahun. Yang Wahabi ya tetap Wahabi, ya bang, enggak, yang Wahabi ya tetap Wahabi, nggak ada perubahan. Karena manhaj kita, metode kita tidak diperbaiki. Ini al-masalah keberapa tadi itu? 3 atau kemudian Sayyid Muhammad latar belakangnya bagaimana mengarang kitab itu? Masya Allah, dengan berbagai karomah di belakangnya. Saya dapat cerita dari Kiai Purworejo. Kiai Purworejo itu muridnya Sayyid Muhammad langsung ketika menjumpai proses penulisan mafahimnya Jibu'an Tusoha, dan cerita kepada saya karena beliau mondok di ayah saya 2,5 tahun. Kata Kiai Pur, Sayyid Muhammad itu sebelum debat itu sudah dibocori dulu oleh mereka sendiri yang memihak Sayyid Muhammad. Nanti yang dibicarakan ini. Loh, berarti ada kelompok mereka yang simpati dengan Sayyid Muhammad. Paham ya? Ini kenapa bisa begitu? Inilah karomahnya Sayyid Muhammad. Lawan malah memihak beliau. Komunitas lawan akhirnya nggak tahu Wahabi atau enggak, tapi Sayyid Muhammad ditelepon. Ini kita bercerita saya. Nanti dalam perdebatan itu pertanyaannya ini. Akhirnya Sayyid Muhammad mempersiapkan. Begitu di forum perdebatan sudah siap. Yang membocorkan adalah salah satu dari kelompok mereka sendiri. Ini karena Sayyid Muhammad punya kehebatan husnul suhbah, husnul muasyarah, husnul muamalah, adalah bersosial dengan baik, berinteraksi dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Akhirnya banyak yang simpati dengan beliau, bahkan lawan sendiri
simpati dengan beliau. Nah, kalau kita ini kadang-kadang ikut perang di media, orang begitu lihat nama kita itu udah benci. Paling-paling gue ingin nih, paling-paling nanti ini, karena kita udah ditebak. SMS kita dan WA kita itu mesti ngelek-ngelek orang. Begitu kita share, itu orang nggak buka. Ini paling-paling pokoknya ngelek-ngelek ini, paling-paling ini. Nah udah, karena nggak terbiasa kita berkomunikasi di media dengan baik. Tapi Syed Muhammad luar biasa. Waktu itu saya sampaikan di dalam Majuhaim Yajibu Antusahah, serumit-rumitnya problem itu dan polemik itu begitu dahsyat. Syed Muhammad di situ masih menulis Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita tidak pakai akidahnya, tapi kata-kata santun itu tetap dipakai. Maka beliau muhtaram, dzul haibah, wibawa, karena kesantunan dalam berkomunikasi lewat media atau tertulis, tasnif dalam karya, dalam bicara, atau dalam aplikasi keseharian, itu memang kesantunan. Nah, ini termasuk cara menghadapi perang digital. Kita sampaikan Ahlussunnah wal Jamaah dengan bahasa yang santun, ilmiah tapi bahasa yang santun. Apalagi kalau Anda baca kitab namanya, Masya Allah, ada kitab karangannya Ibnu Hajar al-Asqalani, 4 jilid saya punya kitabnya, apa saya lupa kitabnya, itu menceritakan taubatnya Ibnu Taimiyah, manakib Ibnu Hajar al-Asqalani dari kita sendiri yang punya Fathul Bari, yang punya Bulughul Maram. Kita ini tidak pakai loh akidah Ibnu Taimiyah, kita nggak pakai. Nanti ada tajsim, ada apa, kita nggak pakai, kita di sunnah. Tapi cerita Ibnu Hajar al-Asqalani berakhir dengan taubat itu ada. Nah, cerita ini apa nyampe pada kita ini semua? Ada kitabnya, 4 jilid. Kitabnya 4 jilid. Sebab yang jelas ini fil a'yanis saminah, belakangnya ad-dururul kamilah, kaminah, ad-dururul kaminah fi a'yanil mi'ah as-saminah, 4 jilid. Itu saya punya. Di situ ada bab manaqib Ibnu Taimiyah sampai taubatnya beliau. Nah, kalau kita berdebat dengan Wahabi yang terlalu fanatik dengan Ibnu Taimiyah, kita ceritakan taubatnya. Loh, Ibnu Taimiyah yang kamu ikuti udah taubat, kok kamu belum taubat? Gitu aja. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ad-Durrul Kaminah fil A'yazis Saminah itu berakhir taubat. Kenapa Anda nggak taubat? Wong Anda ini fanatiknya Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, Iqtida'us Siratal Mustaqim Ibnu Taimiyah. Nah, kita energi debat yang mereka juga nggak mau nerima kita juga tidak bisa menyadarkan mereka. Kita sampaikan. Waktu saya menolak meluruskan Wahabi tentang maulid, saya dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah untuk meluruskan mereka. Tentang karamah aulia, kami buka dari Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah
tentang karomah-karomah para wali. Jadi kami meluruskan mereka dengan kitab mereka, meluruskan mereka dengan kitab mereka, dan tidak ada kata-kata dari kami, kamu goblok, kamu, tidak ada. Tidak ada, karena itu tidak boleh di wilayah ilmiah, karena itu nanti bisa menyakiti orang. Ida namanya, tidak boleh. Meskipun mereka juga tidak sopan, tapi kita jangan. Kita tetap ahli sunnah, akhlaknya juga sunnah, bicaranya juga adab sunnah, gaya bahasanya juga sunnah. Ini latar belakangnya. Yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah tentang menghadapi perang digital. Masya Allah, Masya Allah. Ada satu kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, punya kitab Tarikh Ibnu Khaldun, sosiolog muslim, antropolog ijtimai, alimun ijtimai, ilmuwan sosiolog. Itu punya kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di situ begini, ada kata-kata begini: al-Arab ajhalun nas bis-sina. Orang Arab ini paling nggak bisa soal teknik. Al-Arab ajhalun nas bis-sina. Orang Arab selalu tertinggal dalam teknik, teknologi. Betul. Maka semua senjata itu pasti beli, nggak bisa bikin sendiri. Pinter mana dengan Indonesia? Oh iya, jauh, masih pinter Indonesia. Indonesia pinter, punya ITS, punya ITB, punya industri teknologi kapal. Jauh pinter Indonesia, jauh dengan bangsa Arab, jauh. Karena al-Arab ajhalun nas bisna. Tetapi di situ Ibnu Khaldun mengatakan ulama itu ajhalun nas bisyasa. Paling nggak bisa politik biasanya kiai. Maaf nih, itu disebutkan kiai itu paling nggak bisa soal politik, sering kebodohan, sering dibodohi. Kalau al-Arab ajalunas bisinaeh, kalau para ulama mungkin termasuk kiai, mungkin ya, al-ulama atau para kiai ajhalunas bisyasa, paling lugu soal politik, sering dibohongi. Maka kiai itu jangan bisnis dengan alumni, sering dibohongi. Kiai jangan bisnis dengan alumni. Biasanya kalau alumni gak justru bodohi kiai ini. Ini sering sekarang ini kiai dibodohi alumni. Alumninya punya biru umroh, kiainya ini gunakan alat yang daftar banyak, uangnya digondol Melayu, nggak berangkat umroh. Sering ini kasus-kasus seperti ini. Jadi kiai dibodohi alumni itu sudah banyak. Maka kalau bisa kiai jangan bisnis dengan alumni, sering dibohongi. Karena itu siasatnya pinter yang tidak kiai, siasatnya itu. Itu dalam kitabnya Ibnu Khaldun. Nah, berarti kita orang Arab punya kelemahan dalam teknologi, kita jurusan agama punya kelemahan dalam strategi. Karena kita termasuk ajalunas bisyasa, awam dalam strategi. Nah, nanti saya carikan contoh strategi. Ada satu kitab kiai, judulnya begini, saya punya kitab bahasa Arab, Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah. Kitabnya itu.
kitabnya itu Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah, kitab diplomatisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, itu bagus. Bagaimana Rasulullah dalam berdiplomat, luar biasa. Judulnya kitab Ad-Diplomasiyah Ad-Diplomasiyah An-Nabawiyah, 1 jilid. Jadi kalau kita kepingin siasah, ya terbaik, guru paling sempurna nggak ada lagi kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang orientalis mustasyrikin belajar dari Rasulullah, ambil cara diplomatnya Rasulullah SAW. Mungkin kalau kiai yang hebat, mungkin ya kalau di Indonesia Mbah Abdul Wahab Hasbulah, nah, itu diplomasi hebat, tapi latar belakangnya memang ulama besar. Kalau di Muhammadiyah Kiai Haji Mas Mansur itu juga ulama besar diplomasi. Ini penting sekali belajar diplomasi. Subhanallah, subhanallah. Kami contohkannya soal diplomasi ini. Ketika konferensi NU di Cirebon atau di Banten ya, ayah saya hadir. Ayah saya yang membaca takbir Bahsul Masailnya. Jadi kitab itu dibahas, kemudian ayah saya yang membaca takbirnya, tim redaktur dan sebagainya. Ayah saya masih bujang. Nah, ketika zaman masih ada Mbah Hasyim Asy'ari, ada Kiai Abdul Wahab Hasbulah, ada Kiai Bisri, ada kakek saya, ada Kiai 9 pendiri NU masih utuh. Jadi asli ya, orisinil ya. Suatu ketika pas bahas itu Kiai, subhanallah, ada kebuntuan, ada satu masalah yang para kiai belum menemukan jawabannya. Kelas kiai dulu loh ini ya, ini kelasnya Mbah Hasyim belum menemukan jawaban. Bukan MBC ini, bukan MBC ini, bukan kelas saya, bukan kelas kita, bukan Suriah sekarang. Ndak nemu jawabannya. Ndak lama kemudian orang Belanda datang. Orang Belanda, ayah saya ikut hadir. Orang Belanda datang, namanya Gobi. Datang tanya, ada apa ini kok ribut-ribut Kiai? Ada apa Kiai? Oh, ini ada masalah. Ini begini, nggak tahu jawabannya. Oh, itu ya, itu saya tahu itu di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Loh, yang Belanda tahu. Itu ada di kitab Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Masya Allah, kagum semua. Kelas ulama besar tidak tahu jawaban. Londo ireng atau londo putih ini? Karena Prabowo ada istilah londo ireng. Londo ireng atau londo putih? Ini londo putih itu bisa tahu. Londo putih bisa tahu apa? Kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Saya masih ingat Tuhfatul Muhtaj, jilid sekian, halaman sekian. Nah, ini Belanda orientalis tahu kitab kuning. Apa efek psikologisnya pada ulama? Beda. Ulama yang hanya intelek, kakean Bahsul Masail, kakean debat, kagum.
karena dia intelek saja. Tapi ulama yang hakim seperti Hasyim Asy'ari beda. Jadi begitu orang Belanda itu tahu kitabnya, ulama yang intelek, NU yang muda-muda, wah luar biasa. Londo ireng bisa seperti ini, londo putih bisa seperti ini, alim sekali. Kita yang kiai-kiai aja kalah, pokoknya terus terpesona. Itu yang muda-muda. Tapi yang sepuh-sepuh beda, karena abah saya ikut hadir. Kiai-kiai yang sepuh, yang intelektualnya tidak secanggih yang muda-muda, tapi bijaksananya. Apa kata kiai yang sepuh-sepuh? Fama'alakum fil munafiqina fi'atain. Jangan tertarik, putuskan. Ini gubernur munafik. Kita nggak boleh pecah menjadi dua kelompok. Yang satu kagum, yang satu enggak. Sudah, putuskan. Ini orang Belanda munafik. Datang kok tahu masalahnya. Ini berarti ada mata-mata di sini. Berarti ada mata-mata di tengah-tengah konferensi NU. Ada mata-matanya yang memihak ke Belanda untuk menampilkan kiai kalah dibanding dengan orientalis Belanda. Ini ada mata-matanya. Mata-matanya cuma Ainul Aini, mata-mata. Ainul Aini. Nah kalau sekarang ini kan enggak. Uyun. Banyak mata-mata di NU ini, di Muhammadiyah, di dalam diri kita. Maka harus lebih hati-hati. Dulu saja sudah pernah masuk menampilkan kiai kalah dengan orientalis, sudah pernah kemasukan. Lah apalagi sekarang malah nggak nengok Fathul Mu'in, nengoknya pemikiran Belanda. Nggak pakai tafsir Muhammad bin Jarir At-Tabari, pakainya Fazlur Rahman. Nggak pakai apa itu kitabnya Jalaluddin Asyuti, pakainya yang lain-lain, pakainya Hasan Hanafi, pakainya Toha Husain. Lah kita punya Ghazali, punya siapa, kan aneh. Santri karena apa? Terpesona. Akibat terpesona, akhirnya dia merasa tidak tertarik dengan ulama sunninya sendiri, karena terkagum dengan ulama yang bukan dari kita. Ini tidak sedikit dari kalangan santri pesantren salaf, begitu keluar jebolan santri, keluar berubah menjadi santri jebol. Asalnya sudah baik-baik, jebolan santri, jebolan pondok, begitu berubah menjadi santri jebol. Ini banyak sekali berubah. Karena apa? Terpesona, kagum. Kenapa bisa kagum? Karena kemasan mereka ini memang lebih canggih. Sinaahnya, insya, sinaah dalam berkarya tulis, sinaah dalam berdiplomasi, sinaah dalam berkomunikasi, itu lebih mengarah ke psikologi manusia. Nah, kita buktikan untuk mencari alat hadis, alat Quran, alat ayat-ayat Quran, itu kan dari orientalis. Alat mencari kitab, mencari ayat Quran, itu pertama Fathur Rahman, ada Fathur Rahman Jerman, kemudian Muhammad apa itu Fuad Abdul Baqi, Mujawar Fahras, itu dari orientalis. Kemudian mencari hadis Winsing, Belanda lagi, kita belum punya, didahului mereka dalam sistem-sistem modern, mereka lebih mendahului kita karena mereka lebih canggih dalam sinaah. Nah, maka digital itu
kita tidak berharap terlalu muluk-muluk kita menguasai digital, karena kita memang bukan jurusan digital, tetapi kita menjaga bagaimana kita ini menjaga diri sendiri, menjaga orang lain untuk membawa hidayah Allah melalui digital. Hidayah Allah yang dibawa Rasulullah SAW, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam media digital, bukan teknologi digitalnya, tetapi teknologi ini mengalami apa itu tatawur, berkembang terus. Tatawur, apa yang sekarang ini alat kita kuasai, besok akan ada alat baru yang kita belum tentu bisa mendeteksi, ada baru lagi. Contohnya seperti arah kiblat. Ini sering kadang-kadang ada masjid di desa-desa, sajadahnya itu molak-malik, masjidnya itu udah benar-benar madhep wetan, lu sajadah itu miring utara. Sebab panitianya itu habis beli alat baru, alatnya didelok Mekah persis madhep menceng ngalor. Lah nanti ada alat baru lagi menceng idul. Ini yang kita takutkan, teknologi berkembang, Mekah madhep wetan, subhanallah nanti. Maka kita punya patokan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ya sudah, ahli falak kita sudah ijtihad arah kiblat sana, udah selesai. Butuh alat genta-genti bingung kita, karena alatnya rodok murah, rodok ngalor. Ono alat sing rodok larang ngalor tapi musidi, sing warang namun belok. Subhanallah, ini teknologi. Gimana kalau kita terpengaruh seperti itu, tidak punya pegangan? Kita punya kaidah sendiri sebelum pakai teknologi. Jangan teknologinya yang kita tangguh kita ikuti, jangan. Karena Al-Quran mengatakan wa yahluqu ma la ta'lamun, Allah tetap akan menciptakan yang hari ini kamu tidak tahu. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Jadi teknologi itu tatarruf, kata Al-Quran, tatawur. Wa yahluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan teknologi-teknologi baru yang kalian suatu ketika tidak tahu. Yang hari ini kita tahu, besok kita tidak tahu. Jadi misalnya sekarang ini kita bisa mendeteksi kekurangan musuh dalam bidang akidah. Musuh suatu saat bisa mengemas lebih detail dan lebih halus, seolah-olah tidak sesat tapi sesat. Nah, kita akan menghadapi masalah baru lagi dengan digital yang baru. Wa yahluqu ma la ta'lamun. Masya Allah. Nah, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir. Al-Imam Al-Ghazali Al-Imam Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, seperti kita tahu di Munqidh Minad Dhalal, Al-Munqidh Minad Dhalal, autobiografi Al-Ghazali, menceritakan tentang dirinya sendiri. Al-Munqidh Minad Dhalal, beliau menceritakan dirinya sendiri. Kemudian di kitab Tahafutul Falasifahnya, ya, kemudian ditulis oleh Badawi, Dr. Badawi Tobana
dalam muqaddimah Ihya Ulumuddin yang di depannya itu, muqaddimah pengantar Ihya Ulumuddin oleh Dr. Badawi Tubana, mengambil dari kitab Al-Munkir Minad Dhalal. Nah, kita ini sebagai orang awam, bukan berarti saya ini fanatik dengan Ghazali. Ayah saya pernah marah, ada orang yang kampanye tidak bermadhab. Ayah saya marah. Kita kembali ke Bukhari Muslim, tidak usah pakai madhab, langsung Bukhari Muslim. Marah-marah ayah saya, kok bisa orang langsung Bukhari Muslim, tidak usah pakai madhab. Lah Bukhari Muslimnya aja bermadhab kok. Tidak mau pakai madhab, alasannya langsung Sahih Muslim, langsung Ibnu Majah, langsung Imam Tirmidzi. Mereka ini bermadhab semua, banyak yang bermadhab. At-Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, bisa kamu lihat Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra karya di Subki, ahli hadis bermadhab. Tartibul Madarik tentang apa itu tabaqat pengikut madhab Malik, Qadhi'iyat, berapa banyak ahli hadis bermadhab. Mereka ini kembali hadis, tidak ikut madhab, sementara ahli hadis yang dipakai mereka bermadhab. Aduh, mikir kita ini seperti MBK nanti mikirnya, mumet kita. Kita hanya bisa berdoa semoga MBK husnul khotimah. Bisa mumet. Jadi, nah, apa saya marah? Masya Allah, Masya Allah. Kok seperti itu ya? Nah, kita ini yang keluar pesantren kadang-kadang terpengaruh lewatnya jalur usul fikih. Nah, ini yang mumet, lewatnya jalur usul fikih, fikihnya hilang, tinggal usal-usul, sukanya usal-usul terus sama agama. Jadi usul fikih ini kalau sampai fikihnya hilang, orangnya terus seneng usal-usul, nggak pakai fikih, pakainya usal-usul terus, ribet nanti ini ya. Kata ayah saya, sudahlah, kiai kuno ngaji Ihya di pondok-pondok pesantren itu secara hadis ya tentu tidak sedisiplin hadis-hadisnya orang yang mempelajari Ihya lewat Ithafus Sadatil Muttaqin karya Murtadha Az-Zabidi. Salahnya kiai manapun di pesantren Indonesia mengajar Ihya bawa ithaf, itu cuma bawa, jarang diterangkan ithafnya, karena ithafnya itu tentang takhrij hadis, jarang mufrodat. Nah, begitu takhrij hadis kita sampaikan di dalam kitab ithaf, orang yang asalnya seneng dengan Imam Ghazali akhirnya cuma kritis pada Ihya, zauk sufinya hilang, rasa tasawufnya bisa hilang, karena isi kitab ithaf kita sampaikan semua, zauk tasawufnya itu bisa hilang, jadinya mustalahul hadis, bukan tasawuf, jadinya pelajaran hadis, karena di situ ithaf mempelajari tentang ini hadis dhaif, ini hadis sahih, ini hadis mu'allal, ini hadis munkar, ini hadis maudhu', ini hadis rawinya wahin, munkar, majhul dan sebagainya. Coba kita sampaikan ketika mengajar Ihya, langsung hilang Pak suasana tasawuf.
Maka kiai dulu mulang ithaf, mulang ihya pakai ithaf, tidak pernah nyampaikan ithaf. Jarang. Beberapa mufradat ihya yang disebutkan itu setahu saya, karena saya telah awal sampai akhir 7 tahun saya 7 tahun belajar ihya dari ithaf awal sampai akhir. Saya tidak menemukan mufradatnya ihya di situ diterangkan makna dhamir. Tidak ada 10 masalah. 4 jilid itu 4 jilid itu tidak ada 10 kali kalau saya tentang maknanya kitab ihya, dhamir, nahwunya, harokatnya, itu tidak sampai 10. Lainnya ini masya Allah ilmiah semua. Maka kiai dulu masya Allah bijaksana sekali, tidak nerangkan isinya. Bawah ihya karya Al-Iraqi tentang kritik hadis ihya yang dhaif, yang macam-macam itu. Kemudian As-Subki di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah, As-Subki itu mengelompokkan hadis-hadis ihya yang tidak ditemukan syaratnya. Ada bab ini, ada hadis sanadnya tidak ditemukan ini. Kemudian bab ini tidak ada syaratnya, bab ini tidak ada syaratnya. Tapi para kiai kita tidak menyampaikan. Akhirnya santri nggak pengalaman dalam bidang itu, tapi rasa tasawufnya ada. Berarti ada ilmu yang memang kita bijaksana gak ngerti. Baiknya gak pengalaman lah. Contohnya kiai mengajar ihya, itu bawahnya ada disampaikan, ithafnya ada disampaikan. Akhirnya suasana tasawuf terjaga. Tapi memang ya dikritik sama Wahabi, ithaf ihya, kelemahan hadisnya begini, apalagi menyebut Ghazali qalilul hadis dan sebagainya. Udah coro Jawa ini sudah kenyang kita suara. Tapi kalau saya nggak nanggepi terus pertentangan, saya enggak. Ya dengar orang bilang Ghazali qalilul hadis, ihya begini, ya begini. Ya kita ihya atas ihya. Mereka nggak mau, tentu nggak mau. Misalnya kita hadapi tenanan kita ya, sampai urat leher kita itu kelihatan. Ya mereka tetap mereka tidak berubah. Yang nggak berubah kan ya, tidak berubah. Nah, jadi kita ada hal yang baiknya kita tidak tahu, itu justru baik. Ternyata Al-Quran ada teori itu. Ada teori itu, teori lebih baik tidak tahu. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Ajib. La tas'alu an asya'a. Ada beberapa sesuatu baiknya jangan didiskusikan. Jangan bertanya-tanya tentang itu. In tubda lakum, kalau ditampakkan pada kalian, tasukum, kalian sedih. Coba misalnya kita ngaji ihya, kemudian lihat catatan orang kritis dalam hadis. Hadisnya itu kita sudah senang sekali mengamalkan. Hadisnya dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Hadisnya rawinya majhul. Ajma'al ulama ala dhafihi. Waduh. Kita terus down kita, ya kan? Kalau kita tidak tahu enggak, itu kata ayah saya begitu. Nah, maka media sosial digital itu kita timbang, apa semua kita respon atau enggak. Karena kalau kita respon justru makin melebarkan popularitas mereka. Ada orang begini, tapi ini demi akidah yai, saya harus menyelamatkan lewat media sosial. Kata Al-Ghazali, orang lain sudah menyelamatkan, kamu tidak usah. Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, sudah ada orang lain yang melakukan, kamu jangan.
nanti karena ini contohnya sih, kita sedih di TV debat antara ahli sunnah sama yang lain, diundang di TV, yang ahli sunnah kurang pintar bicara, lawannya ahli sunnah sangat ilmiah, begitu tampil di TV berbahaya, kelihatan kita yang ahli sunnah yang kalah. Coba kalau nggak hadir, malah nggak ada bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu mengirimkan utusan kita, wakil kita ini justru bumerang. Yang bicara dari kita sama ahli sunni menanggapi Wahabi, bumerang pada kita sendiri, karena dia tidak sempurna, ikut nanggapi soal-soal yang dia nggak sempurna, mewakili kita orang sunni. Nah ini juga membawa perang digital yang kita kalah, akibat yang bicara dari kita ini orang yang bukan ahlinya. Ngerti ya? Nah ini saya nggak bisa panjang-panjang, pidato terlalu lama itu juga makruh, mughalladhah. Ya. Jadi semoga kita beri umur panjang barokah, ya, diberi umur panjang barokah. Pokoknya Pak, paling enak itu kita santun dalam berbicara di media sosial, sampaikan ahli sunnah dengan kesantunan yang menyentuh hati mereka. Cik mereka mau bilang apa-apa, ini loh Pak, perang Amerika Serikat itu kamasalil kalbi, karena USA kalau dibalik apa loh kan, Amerika Serikat kan USA, itu kalau dibalik apa itu ya, kamasalil kalbi kan. Jadi USA itu kebalikannya ya, kamasalil kalbi. Jadi kita ini sudah perang mesah, belum masalah apa itu referensi itu mengenai kepustakaan, itu kita rumit sekali masalah kepustakaan itu. Jadi kalau kadang-kadang itu Tuhfatul Ahwadi itu terkenal Wahabi misalnya, Salafi, kemudian Ar-Rahiqul Mahtum, Ar-Rahiqul Mubarakfuri. Saya punya kitab, dua tokoh, yang satu Salafi, yang satu Sunni As'ari, tetangganya sendiri, namanya Muhammad Ali Adam, baru wafat, dosen Mekah atau Madinah, baru wafat, Salafi. Itu punya karangan Al-Bahrul Muhit, Syarah Sahih Muslim 47 jilid, saya punya. Itu Salafi, karangannya Syarah Muslim Al-Bahrul Muhit 47 jilid, Syarah Sunan Nasai 42 juz, punya Syarah Tirmidzi, Salafi. Kalau orang sih mengatakan Wahabi. Yang satunya Muhammad Amin Al-Harari sama Etiopianya, mensyarahi Syarah Muslim Al-Kawkabul Wahaj 25 jilid, punya kitab Hadaiqur Rawh war Raihan 32 jilid tafsir, baru wafat juga beberapa tahun yang silam, Makkah. Yang satu As'ari, Salafi, tetangga sama Etiopianya. Nah, kita bayangkan kalau kita ini berdebat soal-soal itu dengan beliau, apakah selesai cuma dengan tulisan-tulisan kita yang 4 halaman 3 halaman? Ya nggak selesai, karena kita ketemunya sama orang yang kepedok,
orang yang ngajinya memang ya setingkat kita atau di bawah kita kelihatan alhamdulillah di sana ada Syekh Amin Al-Haruri Asy'ari, canggih sekali, punya tafsir 33 jilid. Di saat yang sama temennya Salafi ngarang Sahih Syarah Muslim 47 jilid, levelnya sama, cocok. Al-Albani, waduh, saya itu punya lengkap kayak Albani, lengkap, mulai dari silsilatul ahadits dhaifah, silsilatul ahadits sahihah, pokoknya dhaif banyak lah pokoknya itu ya. Apalagi kitab apa itu namanya Irwaul Ghalil, karya-karya besar Albani. Kemudian Albani suka mendhaifkan hadis. Dihadapi oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, lazim, munasib. Jadi kalau kita menghadapi pakainya Said Ramadan Al-Buti, menghadapi fatwa-fatwa yang dianggap salah menurut ahli sunnah, tapi bukan kita, melalui Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Tapi di sisi lain kita kadang nggak adab, koyok kita ini Al-Buti sendiri, ngantemi Albani ngawur, Albani ini menyesal. Loh, kita ini siapa? Yang Al-Buti yang kita pakai aja nggak begitu kok. Kita bisa tahu kesalahannya Albani kan lewat Al-Buti. Lah Al-Butinya itu nggak miso-miso. Lah kita ini kok malah, subhanallah. Inilah muskilah MBG seperti ini. Jadi kadang-kadang kita dalam bermedia sosial nggak tahu caranya. Kamu nggak ketemu langsung loh dengan Al-Albani, nggak ketemu langsung. Yusuf Qaradawi, serang-serangan. Wajar Yusuf Qaradawi dengan Said Albani, Nasiruddin Albani, bagus, munasib. Alimun kabir. Nah, kita pakai Yusuf Qaradawi ketika mengetahui kesalahan Albani dalam bidang hadis misalnya. Tapi adab kita, ya kita ini tetap penonton, tidak seperti Yusuf Qaradawinya langsung, yang langsung berhadapan. Karena ini alimun kabir beda. Nah kadang-kadang kita ini yang pakai Yusuf Qaradawi seolah-olah aku iso ngamuk-ngamuk nih gini Albani. Albani ini menyesatkan. Saya pernah ditelepon wakil gubernur. Wakil gubernur itu nggak suka Albani karena dia Nahdlatul Ulama lahir batin. Nah, wakil gubernur ini NU ya. Yai Gus rawuh Gus itu ya masjid kula ngisi Gus. Nebab sak niki nek sampai mboten jenengan sing ngisi pun berbahaya Gus. Ini guru-guru Albani ini berbahaya. Jadi dia sendiri nggak pernah tahu kitabnya Albani itu, nggak pernah tahu dia. Wakil gubernur tahu dari mana dia? Coba krungu Albani bahaya, tapi nggak tahu sendiri langsung kitabnya. Ini pernah terjadi cara media seperti ini di desa saya, Kiai Mudin, tahu Mudin yang tukang mandikan mayit, NU Deles, fanatiknya ngluwai Madura, fanatik, daripada kita fanatik dia. Muhammadiyah itu kan pakainya tafsir Manar, Kiai, tafsir Al-Manar Rasid itu tidak sama dengan kita.
akidahnya tafsir Al-Manar tidak sama dengan kita. Saya ngaji dengan tafsir, saya ngaji sorokan tafsir Al-Manar pada ayah saya, Mahasul Ta'wil Al-Qasimi saya ngaji, Al-Kasyaf Mu'tazilah saya ngaji kepada ayah saya. Jadi saya tahu langsung rasanya ngaji Mu'tazilah itu gimana ya. Suatu ketika Mudin tukang ngedusi mayit geding benci Muhammadiyah, pidato pas sebelasan tahlilan ning RT, kapan ono uang kok nyimpen tafsir Manar, tafsirnya Muhammadiyah, podo karo nyimpen Aswireng. Dia bilang gitu. Ini Mudin ya, sing sapa wonge nyimpen tafsir Al-Manar sama saja nyimpen anjing hitam. Akhirnya digugat sama Muhammadiyah Rembang, daerah saya, dibawa ke pengadilan. Mudin ini, Mudinnya nangis Pak, ke rumah kakek saya pendiri NU namanya Khalil, ikut dengan bahasa mendirikan NU. Ke rumah kakek saya nangis Mbah Khalil, bidangnya enggak Khalil, Mbah Khalil, karena orang awam. Kami mau dibawa ke pengadilan Mbah. Apa? Saya ngomong nyimpen tafsir Manar sama dengan anjing hitam. Masya Allah, dituntut Muhammadiyah Rembang bahasa. Kuyo salah Mudin. Lah kamu pernah lihat tafsir Manar? Ya enggak pernah toh Mbah. Ya enggak pernah toh Mbah, wong tahu saya ya pokoknya Abdul Dzikri la ilaha illallah ya. Namanya Mudin tahu ya Pak? Abdul Dzikri la ilaha illallah, sama berkat medhitum apa? Berkat medhitum apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tandane berkat meh dikeluarkan. Nah, kula nggih mboten ngerti to Mbah jenenge tafsir. Mau dibawa ke pengadilan Muhammadiyah Rembang berlebihan. Ini Mudin desa wis Sulang itu dekatnya Mbah Yai Mustafa Bisik, ke selatan masih jauh. Orang desa Muhammadiyah Rembang kayak saya kebelebihan ngadepi Mudin, mengundang pengacara hebat pahlawan nasional Kiai Haji Mas Mansur Surabaya, ulama Muhammadiyah nomor 1 se-Indonesia, ngadepi Mudin. Subhanallah, ngadepi Mudin, guru-guru muangkel karo Mudin, tekakno langsung Kiai Mas Mansur penjara, taruhannya penjara, pelecehan, penistaan ya, penistaan. Akhirnya Mbah kula Muhammadiyah nganggo Mansur itu temannya Mbah saya ketika di Saudi 18 tahun ngajinya bareng. Akhirnya Mbah kula ngekei berita di Surabaya, Mansur, loh kowe memang orang nggonku ya? Liya Kang Khalil, Mbah saya iki lho dikon nyelesekno Mudin iki lho. Engkau kowe sadurunge ning pengadilan mampir omahku sik. Nah, dari Surabaya orang nomor 1 se-Indonesia ini Muhammadiyah, Jalan KH Mansur kan ada di kota-kota besar ya, pahlawan nasional, datang ke rumah saya, ke rumahnya kakek saya. Begitu datang, wis ora usah ning pengadilan, Mudin kok berurusi gitu. Mudin wis jaluk sepuro, wis tak kandhani, aja dibaleni neh. Ora ngerti ora usah
ojo ngomong ngono, ojo dibaleni neh. Akhirnya mudinya dipanggil di rumahnya kakek saya, gak sido ke pengadilan, diselesaikan di rumah. Wis jaluk sepuro, wis jaluk sepuro, mudinya minta maaf. Pas dari itu ayah saya lahir, maka Kiai Haji Mas Mansur ngasih nama, wis anakmu jangan aku Mansur. Jadi nama bapak saya Mansur, itu yang ngasih nama Kiai Haji Mas Mansur tokoh Muhammadiyah. Iya gitu ceritanya. Jadi Nahdien nama Madin Muhammadiyah. Nah, jadi kakek abah saya itu Mansur. Pas perdebatan itulah Kiai Haji Mansur datang, abah saya lahir. Terus Kiai Haji Mansur wis jengakno jenengku Mansur. Akhirnya abah saya bernama Mansur, pemberian nama dari Kiai Haji Mas Mansur tokoh Muhammadiyah. Ini sama dengan putranya Mbah Maimun Sarang. Mbah Maimun Sarang itu kan abahnya Zubair, ngaji di Kiai Fakih Mas Kumambang. Guru andalannya Mbah Zubair, abahnya Mbah Maimun, orang alim besar. Nah, Kiai Zubair itu punya guru Kiai Fakih, punya keturunan Muhammadiyah, namanya Kiai Naji. Naji, tokoh Muhammadiyah. Mbah Maimun punya anak lahir, terus kepingin ngalor barokah, keluarganya gurune Mbah Zubair, jenenge Yai Naji, terus diberikanlah nama Gus Naji. Ada, jadi sudah dulu sudah ada Nahdlatul Muhammadiyah, itu sudah ada. Sudah ada ya, ada itu ya. Masya Allah, itulah cara muasyarah dengan baik, cara muamalah dengan baik, cara komunikasi dengan baik. Nanti buktikan ilmu sedikit dengan bahasa yang santun lebih efektif dalam psikologi masyarakat, transformasi ilmu, perubahan akidah mereka, perubahan adab mereka, perubahan akhlak mereka, daripada ilmiah gelakno wong. Ilmiah gelakno wong. Lah ku ilmiah, wonge mbok goblok-goblokno. Ya semah to, Pak. Kowe nerangno dalil ini, bariku wonge kamu goblok. Wonge semua, Pak. Tapi kowe ra padha ilmiah santun, saksurunge debat wonge tukokno sarong cek. Sadurunge debat wonge belikan sarong. Wonge terus iku keliru ya akidahmu ya. Tak tukokno sarong, akidahmu keliru. Habis kamu kasih sarong, kasih kambing satu. Jadi memang muamalah dengan baik itu Masya Allah, itu ternyata Rasulullah SAW dalam menyebarkan akidah itu bukan hanya ilmiah ya, itu nanti kita jadi yang masuk amar ma'ruf fil mungkar, apalagi yang kita sampaikan salah misal, berarti amar mungkar fil mungkar. Nah ya, ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi memang ada algoritma dan berbagai bentuk yang lain, intinya sama. Memang ada benda ini memang tidak hilang ya, selalu diproduksi ya. Misalnya peso itu ada konflik atau tidak ada konflik, peso tetap diproduksi. Wa'adat kulla wahidatin minhunna sikina, peso. Ada lagi
alat musik itu selalu diproduksi. Ada orang terganggu ibadah atau enggak terganggu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ada di situ, ada tijarah, ada perdagangan bisnis, ada lahwan, ada hiburan, berbagai macam teknologi melalui algoritma atau yang lain, yaitu diproduksi terus, memproduksi. Selama ada teknologi, produksi terus. Seperti lahwan selalu ada, lahwan yang mengganggu. Kemudian seif, pedang selalu ada. Yang menjadi pertanyaan adalah kita manusianya ini alatnya atau kita yang menjadi persoalan, handphone atau manusianya. Ternyata menurut Al-Quran, cara berkomunikasi dengan benda, cara berkomunikasi dengan hasil produk manusia, misalnya Al-Quran bicara tentang pena. Al-Quran mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Alat namanya pena, yasturun untuk menulis. Nah, nulisnya ini ada yang baik, ada yang enggak baik, ada bohong, ada yang enggak bohong. Alatnya tidak bisa disalahkan, namanya pena. Kolam, perang pakai pedang, safe. Di Al-Quran tidak ada kata pedang, tidak ada pedang. Bukan pedang yang disalahkan, yang pakai pedang. Maka dalam dunia informatika, kembalinya adalah tentang konseling pada manusianya dulu, bukan HP-nya. Karena kalau HP-nya nggak bisa selalu muncul, karena itu teknologi. Yang dikonseling manusianya. Maka Al-Quran mengatakan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang mukmin beriman, pejamkan matamu, jangan lihat. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada konsumen informasi media wanita, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Sebagai konsumen media informatika, kita orang beriman laki-laki dan perempuan, Al-Quran mengkonseling kita, bukan mengkonseling pada bendanya. Yaghuddu min absarihim, jangan dilihat. Yaghdudna min absarihinna, pejamkan mata, jangan dilihat. Bagaimana kita yang dinamakan apa itu, kita ikut sosialisasi orang jangan melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama dilihat. Karena kalau kita reka-reka, kemudian kita rekayasa ke teknologi, ya nggak bisa, muncul terus, karena bukan buatan kita. Yang kita konseling adalah konsumennya, manusianya.
supaya tidak melihat yang tidak benar untuk dilihat, tidak membaca yang tidak benar untuk dibaca. Al-Quran mengatakan yang satu yaghuddu, yang satu yaghdudna. Nah, itu dalam soal mata. Dalam soal mata. Yang kedua adalah pengalihan aktivitas melihat media. Pengalihan. Kata Al-Quran, kalau beralihnya salah dalam melihat media informatika, kita lihatnya salah. Ini kita buta. Wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Saudara yang dikonsing, kenapa bisa melihat informasi di dalam media yang menyesatkan melalui TikTok, melalui Facebook, melalui yang lain-lain? Karena Anda ini aktivitas matanya tidak pada yang sebenarnya. A'radu an dzikri, berpaling dari Quran. Nah, berarti untuk mengalihkan masyarakat tidak melihat itu, bagaimana masyarakat kita konsing disibukkan baca Quran, disibukkan matanya dengan melihat yang lain. Itu terbaik. Karena kalau yang teknologinya yang kita respon, tidak bisa. Itu muncul terus, tidak bisa. Apalagi menurut teori Al-Quran, wa idza ra'aw tijaratan, begitu sahabat melihat perdagangan, au lahwan atau hiburan, sahabat malah meninggalkan masjid. Infaddu ilaiha. Itu sahabat, apalagi ustadz. Infaddu ila TikTok, infaddu ila algoritma, infaddu ila Facebook, wa tarakuka qa'ima, meninggalkan hadis. Itu sahabat. Akhirnya tinggal 12 orang waktu itu, tinggal 12 orang yang ada dalam masjid. Maka ada sebagian fikih Jumatan boleh 12 orang. Gara-gara itu ada fikih. Kejadian itu ada yang istimbat Jumatan 12 orang. Nah, kita tetap 20 ya. Kita tetap 20. Itu ya. Nah, sedangkan masalah MBG kita doakan husnul khatimah. Sudah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.